Kita pasti pernah ngalamin kejadian menjengkelkan kayak gini. Kita lagi tenang-tenang, entah itu di rumah, di jalan, atau dimanapun lah ya. Tiba-tiba muncul suara "Gong" dari knalpot brong yang bikin kuping kita rasanya kayak disiram pakai air keras. Saya yakin skenario laknat dan jahanam kayak gitu itu pernah kalian alami entah sekali, dua kali, atau bahkan berkali-kali. Hari ini knalpot brong itu seakan udah jadi kutukan dari Tuhan untuk manusia modern. Kita semua itu sedang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita melalui suara bising yang mengagetkan dan bikin kuping rasanya mau pecah. Hari ini knalpot brong adalah sebuah masalah dalam masyarakat. Tapi yang benci dengan knalpot brong itu enggak cuma masyarakat. TNI pun pernah ngamuk gara-gara knalpot brong. Contohnya, ada satu remaja itu pernah dipaksa nempelin kupingnya ke knalpot brong punyanya sendiri. Gasnya dikuber kencang-kencang biar si remaja ini ngerasain betapa nggak enaknya suara knalpotnya. Dan yang sering murka itu nggak cuma aparat. Di Cikarang, knalpot brong sempat jadi penyebab perkelahian antar pemuda. Bahkan di Seragen, dua perguruan silat itu sempat adu mekanik gara-gara konvoi motor dengan knalpot brong. Knalpot brong adalah pemicu baku hantam. Halo, selamat datang kembali di channel LVW, dan hari ini kita akan membahas knalpot brong sebagai sebuah patologi sosial. Knalpot brong itu ilegal, tapi pertanyaannya kenapa masih banyak yang pakai? Sebenarnya aturan soal knalpot brong itu udah jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Bahkan ada juga aturan tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menetapkan ambang batas dari kebisingan. Meski begitu, knalpot brong itu tetap merajalela, padahal sudah jelas ada hukuman tilang 250.000 dan bahkan akhir-akhir ini motornya sampai disita. Pertanyaannya kenapa masih merajalela? Kalau menurut polisi, banyak orang yang merasa bahwa knalpot brong itu bikin motor mereka jadi keren dan jadi modis. Itu kata polisi. Tapi kalau kata saya, knalpot brong merajalela karena SDM rendah. SDM rendah itu nggak ngerti aturan, nggak ngerti hidup bermasyarakat, dan juga nggak peduli sama sekitarnya. Suara knalpot yang bikin telinga sakit itu mereka anggap keren, padahal sebenarnya juga ngeganggu. Ya gimana mau ngerti mereka soal kenyamanan masyarakat kalau mikirnya aja masih sebatas asal saya seneng. Ya asal aku seneng, motor-motorku kok mau apa? Rasanya ya kalau di Indonesia edukasi itu udah akan sangat kalah dengan ego pribadi. Jadi jangan heran kalau di jalan masih banyak orang yang pakai knalpot brong. Mereka mungkin merasa jadi pusat perhatian. Mereka mungkin merasa tervalidasi. Dan mungkin juga mereka ngerasa bahwasanya mereka itu rajanya dunia. Nggak cuma bikin kuping sakit. Knalpot brong pada faktanya juga bisa memicu konflik sosial yang lebih besar dan pasti berakhir tragis. Suara knalpot brong yang bising dan ganggu itu pasti memancing emosi orang lain. Dan pada akhirnya nge-trigger perkelahian yang mengakibatkan korban jiwa. Contohnya, di Bogor, Agustus 2024. Tawuran antar kampung pecah gara-gara suara knalpot brong yang dianggap provokatif. Akibatnya seorang remaja tewas setelah konflik berubah jadi perkelahian massal. Nah, si korban mau ngambil batu terjatuh langsung kena bacok di bagian ininya, Pak. Di Tasikmalaya, kejadian serupa juga terjadi pada September 2024. Seorang pelajar SMA dikeroyok oleh 9 orang hanya karena suara knalpot brong yang mengganggu. Tragisnya, nyawa anak SMA itu udah gak ketolong. Bukan cuma di sana. Di Probolinggo pada April 2023, suara knalpot brong kembali memicu keributan antar kelompok pemuda. Tawuran terjadi
Satu orang kritis akibat luka serius, entah itu pakai pedang atau pakai parang. Bahkan pada Mei 2020 di Bandung, dua kelompok warga terlibat tawuran sengit gara-gara suara knalpot yang terlalu bising. Korban tewas lagi-lagi muncul di insiden ini. Yang bikin miris, konflik-konflik seperti ini seringkali melibatkan kelompok besar, dari antar kampung sampai antar komunitas, dan yang paling parah antar organisasi. Artinya, knalpot brong sekarang itu bukan cuma masalah preferensi pribadi, tapi sudah jadi masalah sosial yang merugikan banyak orang. Knalpot brong ini seperti alat provokasi di jalanan. Suaranya yang bising ini bikin emosi memuncak, menciptakan ketegangan, dan ujung-ujungnya mengarah kepada konflik yang lebih besar. Jadi nggak heran kalau tawuran-tawuran ini seringkali bermula dari suara-suara knalpot brong. Kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, konflik akibat knalpot brong ini nggak cuma soal bising atau gangguan suara. Di balik semua keributan itu ada teks sosial besar yang bisa kita lihat dan amati. Menurut teori konflik sosial dari Lewis Kosser, hal sepele seperti suara knalpot bising ini seringkali menjadi trigger atau pemicu konflik yang sebenarnya masalah itu sudah ada di tengah masyarakat. Pertama, knalpot brong seringkali dianggap sebagai simbol dari gaya hidup tertentu. Knalpot brong diidentikan dengan massa konvoi yang sudah siap tarung, siap tawuran, berani mati. Biasanya pengguna knalpot brong itu punya logika bahwa suara knalpot mereka itu adalah simbol keberanian dan juga kejantanan mereka. Saya itu besar di desa. Saya punya pengalaman kalau pengguna knalpot brong itu sangat bangga ketika dia itu ngeber, atau kalau bahasa Jawanya itu mblayer-mblayer di satu desa dan gak ada yang berani ngelarui. Bahasa Indonesianya ngelarui itu apa ya? Mengingatkan, menegur. Jadi suara bising dari knalpot brong itu nggak cuma ditujukan untuk ganggu, tapi juga jadi simbol penghinaan terhadap komunitas lain yang punya masalah dengan mereka. Hasilnya, ya eskalasi ketegangan pasti naik dan ujung-ujungnya pasti konflik terbuka. Masalah kedua adalah masyarakat Indonesia itu nggak tahu cara menyelesaikan konflik secara damai. Ada maling, pukulin sampai mati. Senggolan di jalan, pukul-pukulan sampai mampus. Cekcok antar tetangga, ajaklah tawuran antar gang. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia itu yang terganggu langsung bertindak dengan cara kekerasan. Masalahnya itu pasti karena polisi dan institusi nggak bisa dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan konflik mereka. Ini menunjukkan kalau mekanisme dialog atau solusi damai belum jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk menghadapi konflik. Lalu ada juga faktor kesenjangan sosial ekonomi. Banyak pengguna knalpot brong berasal dari kelompok masyarakat muda dengan kesadaran sosial yang rendah. Modifikasi motor termasuk knalpot brong jadi cara mereka untuk menunjukkan status dan eksistensi diri dan validasi diri. Mereka nggak pikir panjang. Pokoknya ketika mereka pasang knalpot brong, mereka kelihatan keren. Berani geber motor itu berarti mereka juga dapat reputasi di dalam circle mereka. Nah, itu adalah alasan kenapa knalpot brong sekarang harus dipandang sebagai patologi sosial atau penyakit sosial. Lalu apa solusinya? Jadi solusinya gimana? Pemerintah harus menghapuskan konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri oleh warga kepada pengguna knalpot brong. Sederhananya, orang-orang yang ngeroyok atau mukuli orang pakai knalpot brong itu nggak boleh dipenjara. Oke, sorry teman-teman, saya bercanda. Saya nggak mungkin lah mengeluarkan usul yang kayak gitu, mukulin orang itu ya salah. Jadi solusinya kayak gimana? Karena edukasi dan pengajaran di Indonesia itu sepertinya udah nggak mempan lagi. Jadi solusi cepatnya itu adalah menarik semua knalpot brong dari peredaran. Knalpot brong itu harus disita pemerintah dan nggak boleh dijual lagi. Kalau bisa semua motor yang sudah pakai knalpot brong itu harus ditahan dan nggak dikembalikan. Dan kalau bisa lagi ya, beri delik pidana untuk penggunaan knalpot brong di dalam undang-undang dan kasih hukuman kurungan yang cukup lama. Ini biar masyarakat tahu kalau membuat kebisingan itu punya resiko yang tinggi. Resikonya apa? Bisa konflik, dan konflik itu harganya sangat mahal di Indonesia. Bisa semahal harga nyawa. Jadi begitu teman-teman dalam video ini. Sampai jumpa di video lain hari.